Ya, Timnas U23 mencetak sejarah dengan melaju ke perempat final Piala Asia di Doha, Qatar. Tak pernah diperhitungkan, Garuda Muda bisa kalahkan Australia yang 23 tahun terakhir tak pernah bisa dikalahkan. Untuk membahas informasi ini, kita telah terhubung dengan Bang Abdul Haris selaku pengamat sepak bola, dan kami masih menunggu koneksi dengan Bapak Suparji selaku Ketua BTN PSSI. Kita ke Bang Ai dulu. Selamat sore, Bang Ai. Selamat sore, Bang Samuel. Bang Ai, ini kemarin kita sempat berbicara terkait dengan U23 sebelumnya, tapi kaget nggak waktu akhirnya kita bisa lolos? Ya, ini memang target yang dicanangkan oleh PSSI agar kontrak Sintayong diperpanjang, dan Sintayong bahkan sangat percaya diri ya bisa lolos ke perempat final. Tapi memang saya berpikirnya kemarin kita hanya seri ya menghadapi Yordania, tapi luar biasa mengejutkan, kita bisa menang dengan skor telak ya 4-1. Ya, saya pikir ini kuncinya penalti Marcelino Ferdinand ya di menit ke-25 saat itu, yang membuat otomatis pertahanan dari Yordania lebih longgar, dan ini yang dijadikan sasaran empuk buat para pemain tim nasional Indonesia U23. Dan Yordania memang harus menang ya kemarin ya, karena di posisi jadi tidak fokus terhadap pertahanannya seperti itu ya, Bung Ai. Iya, otomatis dengan mereka kebobolan 1 gol, artinya mereka harus cari 2 gol. Itu membuat mereka akhirnya bermain lebih terbuka. Otomatis pertahanan mereka akan lebih longgar, dan dengan gaya main Indonesia di tangan Sintayong yang lebih cenderung mengandalkan counter attack, ini menjadi makanan empuk buat Garuda Muda ya. Dan hasilnya kita bisa lihat 4 gol bersarang ke gawang Yordania. Tapi yang paling menarik di sini adalah dari 2 pertandingan terakhir ini para pemain pede, sangat percaya diri, dan juga tampil tenang sekali. Walaupun lawan melakukan pressing ketat, high pressing, mereka tidak panik. Biasanya kalau di masa-masa lalu yang dikhawatirkan adalah kepanikan. Setiap lawan melakukan high pressing ini, pemain-pemain kita biasanya tendang jauh ke depan. Tapi sekarang tuh enggak. Ini yang menggembirakan buat orang Indonesia saat ini. Oke, kita sudah terhubung dengan Pak Suparji, Ketua BTN PSSI. Selamat sore, Pak Suparji. Selamat sore. Pak, ini kita melaju untuk next melawan Korea Selatan. Selamat dulu Bapak buat timnas U23 kita. Tapi apakah awalnya memang yakin bahwa kita akan lolos, Pak? Ya, yang pertama terima kasih dulu ya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mensupport, mendukung timnas Garuda Muda U23. Dengan apa yang kaitannya kan Piala Asia U23 ini kan memang sudah kita persiapkan jauh-jauh hari. Jadi sudah kita persiapkan jauh-jauh hari, sehingga dengan kesiapan yang cukup baik ini pasti kan membawa hasil yang bisa disaksikan semuanya kan, tidak perlu kita harus menjelaskan gitu. Artinya persiapan dari TC di Dubai, lantas dilanjutkan di Doha di Qatar, itu kan bagian proses yang boleh dikatakan cukup matang, yang sudah dipersiapkan oleh Sintayong ya. Tim pelatih. Kami dari koordinasi itu kan tentu hanya bisa memfasilitasi hal-hal yang memang dibutuhkan oleh tim kepelatihan. Maunya seperti apa, inginnya seperti apa, nah kamilah yang mempersiapkan itu semua. Proses panjang inilah yang tentu bisa menghasilkan prestasi yang sama-sama bisa disaksikan, dan menurut kacamata kita semua, menurut kacamata federasi ya sampai saat ini kepelatihan yang di head coach oleh Sintayong ini cukup membanggakan. Seperti itulah ya. Ya, Pak Suparji, ini kan sebelumnya pernah menjadi manajer tim nasional kelompok usia muda. Ini menurut Bapak seberapa besar potensi pemain muda di Indonesia kalau dibandingkan dengan negara lain di Asia sendiri, Pak? Ya, begini.
saya perlu sampaikan karena memang saya ini kan bisa dilihat dari track record saya membawa timnas usia muda dari AFF. Saya bersama-sama dengan Coach Indra Safri juga bisa mempersembahkan piala, terus SEA Games U22 juga bisa membawa juara gitu ya, piala gitu, sehingga saya melihat kans yang ada khususnya anak-anak muda kita dari usia muda ya 23 ke bawah itu saat sekarang ini memang boleh dikatakan kalau bersaing di level Asia Tenggara, saya kira saat sekarang ini boleh dikatakan sangat peningkatannya sangat tajam sekali. Oke. Boleh dibandingkan ya, ini boleh dibandingkan ya. Coba nanti bisa dilihat dari statistik ya. Bisa dibandingkan antara Indonesia, Vietnam dan Thailand. Kalau saat sekarang ini kan boleh dikatakan kita dulu susah mengalahkan Vietnam, kita juga sekarang ini kita bicara soal data saja lah, statistik yang ada aja dan perolehan yang ada saja, sehingga kalau kita berbicara soal kualitas anak-anak muda saat sekarang ini ya, baik itu yang sekarang berada di klub Liga 1, Liga 2 dan mungkin di tempat yang lain ya, itu sangat membanggakan perkembangannya. Tinggal bagaimana sekarang kita mempertahankan itu dan meningkatkan itu ya, terutama dari semua instansi sepak bola yang memang ada di situ. Mulai dari youth itu juga harus mulai ditingkatkan dan diperhatikan betul. Karena jangan sampai ini pupus gitu ya, pupus tengah jalan. Karena kita tahu bahwa Sintayong juga sudah betul-betul boleh dikatakan ini memangkas generasi kan. Sekarang hasil seperti ini. Seperti itu sih kalau saya menilai, karena saya memang lama di usia muda. Oke, saya ingin ke Bang Ai. Melihat Indonesia saat ini seberapa jauh perubahannya dengan sebelum-sebelumnya, Bang Ai? Iya, memang secara general sepak bola Indonesia sejak ditukangi oleh Coach Sintayong ini grafiknya luar biasa ya. Saat Sintayong masuk 2019 akhir dan mengawali 2020 itu ada COVID dan Indonesia saat itu ada di peringkat 175. Tapi pelan-pelan meskipun belum ada trofi yang dipersembahkan oleh Coach Sintayong, tapi progresnya kelihatan. Dari 175 ranking, sekarang ada di 134. Kemudian juga kita lolos di 3 kelompok umur Piala Asia, di senior, kemudian juga di U23, U20 juga kita lolos. Artinya memang peningkatannya luar biasa. Kemudian juga jenjang-jenjangnya juga cukup bagus. Tim U20 yang dilatih Coach Indra Safri juga permainannya menjanjikan, U19 juga perkembangan sangat bagus. Artinya memang ini yang harus dipertahankan. Tinggal sekarang bagaimana pembinaan usia mudanya di grassroots, kemudian juga liga bukan hanya Liga 1, tapi liga-liga yang terbawahnya termasuk Elite Pro Academy dan juga kompetisi-kompetisi di tiap-tiap daerah. Ini yang harus diperbanyak, yang harus dikembangkan, sehingga dari situlah diharapkan bisa lebih mengembangkan dan melahirkan bakat-bakat muda di sepak bola Indonesia. Oke, Bung Ai, ini kita menghadapi Korsel. Menurut Bung Ai, bagaimana komposisi pemain kita? Apakah memang sanggup bersaing dengan Korsel yang sampai saat ini belum kalah di Piala Asia U23 ini, terlebih juga dengan Nathan yang ditarik kembali ke klub asalnya? Iya, memang ya secara di atas kertas Korea Selatan memang lebih difavoritkan oleh banyak pihak ya, karena memang dari secara ranking, kemudian juga dari mereka juga pernah juara 2020. Tapi jangan lupa kita sudah mengalahkan Australia, artinya Australia saja sudah bisa kita kalahkan. Mentalitas ini juga yang harus kita jaga ya, karena apapun bisa terjadi di lapangan. 2013 di tangan Coach Indra Safri, Indonesia pernah mengalahkan Korea Selatan di GBK di kelompok umur U19 ya. Artinya kenapa di kelompok umur U23 ini nggak bisa? Karena gaya main yang diterapkan oleh Sintayong ini bisa dikatakan sudah cukup baik ya. Mereka tenang bermain, mereka build up serangannya dari bawah dengan sangat percaya diri. Dan dengan kehilangan Nathan memang ini sebuah kehilangan yang cukup terasa. Tapi saya pikir bisa ditutupi lah. Masih ada Justin Hapner yang bisa didorong ke tengah menemani Farjernar.
Betul, dengan pola 3-4-3 atau 5-4-1 ini dengan Ivar Diarra dan Justin Hubner ini saya pikir tidak masalah. Karena sebetulnya kan posisi itu memang posisinya Justin Hubner ya, dengan Ivar Diarra. Artinya di belakang masih ada Komang, masih ada Ferrari, masih ada Rizky Ridho. Ya mudah-mudahan dengan skuad yang ada ini Indonesia masih bisa tetap bersaing. Kita yang paling penting, yang paling utama adalah percaya aja dulu, yakin aja dulu kita bisa. Pak Sumarji, ini menurut Bapak nih strategi apa nih yang baik untuk melawan Korea Selatan? Lalu apakah strategi yang dibangun oleh STY sejauh ini seperti karakternya yang dibangun di timnas ini, apakah memang sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh kawan-kawan di PSSI? Ya, begini Mas. Jadi perlu sampaikan ya, kita ini sudah mengantisipasi lawan-lawan yang kita ini berkeyakinan, dikarenakan memang itu tadi saya sampaikan dari awal kan, kita ini prosesnya cukup panjang sampai yang namanya lebaran ini kita nggak pulang kan, sehingga kita sudah tahu bahwa kita ini punya keyakinan akan lolos. Nah sebaliknya lawan yang kita hadapi ini sebenarnya kan sudah kita prediksi kita bakal ketemu sama Korea Selatan itu. Karena apa? Karena kita tahu dari beberapa game yang kita tonton di stadion antara Korea Selatan dengan Cina dan sebagainya itu memang betul-betul kayaknya memang Korea Selatan bakal sebagai juara grup gitu, sehingga kita sudah prediksi itu. Nah, maka berkaitan dengan itu kita sudah persiapkan betul ya, tim analis sudah mempersiapkan betul, Coach Sintayong betul-betul sudah mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari lawan yang akan kita hadapi. Nah tentunya dengan lawan yang kita hadapi ini adalah lawan boleh dikatakan terkuat ini kan ya gitu. Kalau kelebihan U23 juga sudah dipelajari dengan baik. Tentu dengan hasil analisis yang sudah didapatkan oleh tim, tentu itu kan akan kita pakai untuk dasar untuk meracik strategi apa yang akan kita lakukan. Ini sebenarnya bagian terpenting yang sampai dengan saat sekarang ini itu kita boleh dikatakan kalau ngomong diotak-atik lah bagaimana baiknya kita menghadapi Korea Selatan ini. Seperti itulah. Pak, ini Nathan beneran dikonfirmasi tidak akan ikut nanti melawan Korsel atau bagaimana Pak Sumarji? Ya, sampai jam ini federasi betul-betul mengupayakan dengan segala kekuatan yang dimiliki, hubungan diplomasi yang dimiliki, agar supaya bisa Nathan bisa kembali bergabung untuk memperkuat timnas Garuda Muda U23 melawan Korea Selatan. Tetapi tidak perlu khawatir dan tidak perlu harus was-was begitu dengan tidak adanya Nathan, karena kita tahu bahwa skuad ini kan diracik oleh Sintayong ini kan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Artinya kalaupun misalkan tidak ada Nathan, pasti posisi itu sudah kita persiapkan gitu. Tetapi kan tidak mungkin saya harus sampaikan ke publik bahwa penggantinya ini nggak perlu. Karena apa? Karena saya ada di dalam gitu. Ini adalah bagian strategi terpenting yang tentunya akan kita rahasiakan sampai dengan di game yang akan datang, dua yang akan datang, seperti itu. Pak Sumarji, saya ingin bertanya nih, mungkin izin dulu sebelumnya, karena memang banyak sekali meme yang terkait dengan banyaknya kehadiran pemain naturalisasi di timnas sendiri. Apakah memang ini kunci kekuatan Indonesia menurut Pak Sumarji? Lalu bagaimana dengan pemain-pemain kita yang lain sebenarnya? Itu kan mungkin memang sempat beredar menjadi kekhawatiran banyak beredar di media sosial ya terkait hal tersebut. Responnya bagaimana Pak Sumarji? Ini Mas, saya perlu juga sampaikan nih, masyarakat ini banyak bertanya-tanya berkaitan dengan itu. Saya tegaskan bahwa tidak perlu khawatir dan tidak perlu meragukan gitu ya, meragukan komitmen kita semua yang ada di federasi. Artinya keberadaan pemain naturalisasi dan atau keturunan dengan keberadaan pemain lokal itu nggak ada masalah. Semuanya itu harus diperkuat gitu. Artinya apa Mas? Artinya kekuatan itu kan harus berbagi begitu.
antara kekuatan keturunan atau naturalisasi dengan kekuatan lokal. Nah ini Ya. kalau dipadukan hasilnya sangat luar biasa. Oke. Jadi sekali lagi jangan bedakan naturalisasi keturunan dengan lokal. Semuanya Ya, sama. ya, ya. Saya berulang kali menanyakan kepada mereka. Mereka tujuannya bukan cari apa-apa. Karena merasa kepingin ada darah Indonesia, entah itu dari neneknya, ibunya, atau bapaknya. Dan kepingin betul-betul membantu Indonesia supaya di internasional itu betul-betul dihargai Naik kelas gitu. lah, seperti itu. Ada nama. Nah, itu yang saat sekarang ini ada di anak-anak Baik. kita gitu. Jadi sekali lagi tolong jangan ada lagi lah membeda-bedakan soal naturalisasi dan tidak. Sama saja. Sekali lagi sama Baik. saja. Semua Baik. mereka tujuannya sama. Semua mereka tujuannya sama itu. Baik, baik. Terakhir untuk Pak Sumarji, kira-kira prediksi skor berapa Pak Sumarji? Saya tidak bisa bicara berkaitan dengan skor ya. Jujur, kami sampai dengan saat ini tuh saya dengan tim kepelatihan itu selalu berpikir bagaimana caranya kita berusaha keras Dan memberikan terbaik seperti itu ya Pak Sumarji. Kita persiapkan untuk meracik strategi supaya kita intinya kita pengen menang lah. Baik, pengen baik. mengukir sejarah Piala Asia kita bisa lolos dan kita bisa semifinal. Intinya itu saya. Betul, betul. Baik. Bang Ai, terakhir, ini melawan Korsel bagaimana strategi yang harus dipakai STI? Apakah tetap dengan formasi 3 back seperti biasanya karena favoritnya dia? Lalu biasa, tebak skor menurut Bang Ai seperti apa? Ya, kalau saya pikir Coach Sintayong sudah punya pakem baku ya. Kalau defense mereka akan memainkan 5-4-1, kalau offense mereka akan tampil berubah menjadi 3-4-3 dan Ya. itu sepertinya akan dimainkan lagi. Skor saya sih memang ini agak berat ya, karena yang dilawan adalah punya tradisi juara di level Asia, Ya. salah satu rajanya. Tapi kita berharap, kita yakin ada kejutan yang bisa dibawa oleh para pemain muda Indonesia. Ya mudah-mudahan kita bisa unggul dengan margin 1 gol lah. Baik, baik. Apakah itu 2-1 ataupun 1-0. Baik. Terima kasih Pak Sumarji, Bung Ai. Terima kasih telah bergabung sama kami sore hari ini. Kita tunggu Jumat dini hari kalau nggak salah antara Taeguk Warriors melawan Garuda Muda Indonesia. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, olahraga.